warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartina, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Padang. Saat ini saya bertugas sebagai guru matematika di SMK Negeri 1 Kota Besar Kabupaten Marmasraya. Pada hari ini, saya akan mengajar di kelas 12 Kimia Industri pada materi kuartil data tunggal dan data berkelompok menggunakan moda pembelajaran Parallel-Based Learning. Yuk ikut ke kelas. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang. Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kamera sebelum mulai pembelajaran silakan tegar dipimpin dulu teman-teman berlangganan. Ya, sudah. Mulai. Ada Bu. Pindi. Sama ini. Ada saudara nih teman yang berbeda. Beda apa ya? Apa cara tulis sama bukunya sudah ada di atas meja? Sudah. Sudah. Nah, coba periksa dulu di bawah tempat duduknya apakah ada sampah? Kalau ada silakan dipungut dulu dan silakan dibuang. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Media. Ya, siapa yang masih ingat apa itu media? Coba. Silakan Nanda. Median itu adalah nilai tengah. Nah, apakah nilai tengah ini harus diurut dulu datanya? Ya. Kalau modus kemarin apakah harus diurut dulu? Tidak. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang kuartil. Nah, apa itu kuartil? Siapa yang tahu? Tidak tahu, ayo kita cari tahu. Yang di bawah ini adalah nilai ulangan mereka. Nah, apakah nilai-nilai ini sudah berurut? Belum. Sudah belum? Sudah. Nah, mediannya coba. Berapa satu ini? 75. Data yang di bawah median, berarti yang di bawah median dari 60 ke 70 ini juga kita cari nilai tengahnya. 60, 65, 70, 70. Yang 4 ini tengahnya di mana coba? Nilai tengah dari data yang berada di bawah median ini dinamakan dengan kuartil 1. Kuartil 1 atau disebut juga dengan kuartil bawah dan dilambangkan dengan Q1. Nah, lalu bagaimana jika data yang berada di atas median, misalnya itu dari 80 sampai 90 itu juga dicari nilai tengahnya. Berarti tengahnya ada di mana sekarang? Di sini ya. Ya. Nah, nilai tengah inilah yang disebut dengan kuartil 3 atau kuartil atau dilambangkan dengan Q. Nah, sekarang ada kuartil bawah, ada kuartil atas, ada nggak yang di tengah? Ada. Mana yang di tengah? 75. Kalau begitu sama nggak median dengan kuartil tengah? Sama. Apa manfaat kuartil ini dalam kehidupan? Waktu peringatan Hari Pahlawan kita kan ada melaksanakan perlombaan ranking 1. Nah, awalnya kan kita semuanya ikut ya. Nah, kemudian di babak penyisihan dipilihlah 120 orang untuk mengikuti babak selanjutnya. Nah, dari 120 orang tersebut dipilih lagi 30 untuk babak final. Jadi 30 ini diambil dari poinnya ya yang tinggi. 30 yang tertinggi ini adalah kuartil atas. Untuk tujuan pembelajaran betul. Tujuan pembelajaran yang pertama menentukan kuartil data tunggal dan data berkelompok. Yang kedua menganalisis kuartil data tunggal dan data berkelompok. Yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kuartil data tunggal dan data berkelompok. Yang keempat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kuartil data tunggal dan data berkelompok. Nah,
jenis penilaian di sini ada 4. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, sikap ini nanti juga terbagi 2, ada sikap spiritual. Nah, di sini termasuk keseriusan anak-anak dalam berdoa dan memperlakukan teman dengan baik. Nanti semuanya dinilai ya. Kalau untuk sikap sosial itu adalah percaya diri ketika bertanya atau menjawab pertanyaan, dan juga nanti tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas ataupun LKPD-nya. Nah, untuk penilaian keaktifan di sini yang dinilai adalah ketika anak-anak bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari ibu, dan juga keikut sertaannya dalam kelompok. Nah, untuk penilaian pengetahuan ini dari nilai kuis dan juga keterampilan juga dari kuis. Nah, untuk teknis pembelajaran ini tidak ada yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya, sama saja. Nah, di mana nanti awalnya ibu akan memberikan suatu permasalahan. Setelah itu silakan nanti Ananda kerjakan LKPD-nya di dalam kelompok. Nah, setelah itu presentasikan. Sebenarnya kita akan membuat suatu kesimpulan. Untuk permasalahan 1, silakan media dibaca. Susu kedelai Soryaku adalah salah satu produk dari siswa kelas 12 kimia industri. Sherly mencatat jumlah penjualan susu kedelai tersebut selama 11 hari berturut-turut. Hari ke-5 8, hari ke-6 5, hari ke-7 7, hari ke-8 9. Sherly memberi pernyataan kepada temannya bahwa apabila data penjualan tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka kuartil bawahnya adalah 5 dan kuartil atasnya adalah 9. Bagaimana cara memecahkan permasalahan di atas agar bisa membuktikan kebenaran pernyataan Sherly tersebut? Nah, kalau dia kuartil, data apakah harus diurutkan dulu? Iya. Nah, apakah ini sudah diurut? Belum. Ini nanti silakan diselesaikan atau dipecahkan di dalam kelompoknya. Nah, semuanya udah ada LKPD-nya? Sudah. Kertas karton sama spidolnya sudah? Sudah. Nah, buku paket tadi ada 2 di masing-masing kelompok sudah? Sudah. Oke. Nah, silakan didiskusikan permasalahan yang pertama. Bila dulu ya. Soal dulu ini apa yang dicari? Medianya. Udah apa medianya apa lagi? Kalau ke bawah itu gimana dapatnya? Sebelumnya sudahnya. Berarti sebelum media itu dicari apanya? Dari belakang juga. Median itu sama dengan kuartil berapa? Coba ambil buku catatannya. Tulis di situ apa? Rumus kuartil 2 atau median. Nah, kan itu rumus median. Median itu Q2. Coba Q1 gimana? Kita tulis Q1 itu apa? Q1 tadi letaknya di mana Tegar? Kalau untuk median tadi kan N/2 datanya dibagi 2. Kalau untuk kuartil 1 datanya dibagi 4. Nah, berarti ini jadinya apa? N/4. Lalu nanti untuk Q3 atau kuartil atasnya di mana? Letaknya di mana tadi? Seperempat tambah seperempat tambah seperempat jadinya? 3/4. Nah, di sini. Katanya yang tuntas itu yang nilainya di atas ini. Yang di atas ini ada berapa orang? Nah, ini ada berapa orang yang di atas? 69 ya, 69,5. Mana? Nah, oke. Nah, yuk benar ya. Kelompok 7 mana coba? Ya, nanti kelompok 7 nanti permasalahan nomor 1 ya. Oh ya, permasalahan 2 nanti kita putar lagi ya, yuk. Aduh ya. Nomor 5 mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyelesaikan masalah yang pertama. Diketahui
Data jumlah penjualan susu di kedelai selama 11 hari berturut-turut. Yang ditanya apakah pernyataan Sally benar bahwa Q1 sama dengan 5 dan Q3 sama dengan 9. Penyelesaian. Yang Q3 atau di atas adalah 8. Jadi kesimpulan dari pernyataan Sally di atas dapat disimpulkan bahwa Q1 sama dengan 5 adalah benar. Namun Q3 sama dengan 9 adalah salah. Dikarenakan Q3 adalah 8. Nah, gimana kelompok yang lain? Apakah sama? Ada yang ingin bertanya? Ada? Kalau sama, berarti semuanya paham ya? Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan untuk permasalahan 2, yaitu yang diketahui data nilai ulangan harian siswa kelas 12 kimia industri. Yang ditanya berapa orang siswa yang tuntas. Penjelasannya, karena yang ditanya nilai tuntas berarti itu median atasnya, yaitu Median atas ya? kuartil atas atau Q3, di mana rumusnya tepi bawah 3 ditambah dalam kurung kan kuartil atas itu 3/4 dari itu jumlah data itu, jadi 3 dikali N jumlah data dibagi 4 dikurang FK dibagi F Q3 dikali 4. Untuk tepi bawah 4 dikali P. Jadi kesimpulannya jumlah siswa yang tuntas ada 8 orang. Ada yang ingin ditanyakan kelompok lain? Ibu, data nilai FK dari mana? Ini jumlah frekuensi sebelum frekuensi Q3. Jumlah semuanya. Jumlah frekuensi sebelum F Q3. Berarti jumlah semuanya ya, bukan yang di atas Q3 saja. Berarti semuanya dijumlahin ya. Oke. Itu sudah bagus sekali. Yuk kasih hapus untuk kelompok. Semuanya berdiri dulu ya. Gajah, 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 semut, gajah. Semut, 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 gajah, semut. Yang salah kan? Oke, dari Ana. Berarti ada berapa tadi? 3. Ada apa aja itu? Berarti datanya apakah harus diurut dulu? Iya. Oke. Berarti ada 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi berapa bagian tadi? 4. Iya, apakah 4? Ya. 4 apa 3? Iya. Nilainya ada 3, tapi bagiannya ada 4. Oke. Bagaimana cara atau langkah-langkah menentukan kuartil data tunggal? Yang pertama tadi diapakan dulu? Nih. Yang permasalahan nomor 1 tadi diapakan dulu? Iya. Berarti pastikan datanya sudah diurutkan. Kalau belum, silakan diurut. Nah, berarti pastikan data sudah diurut. Keduanya? Tengah. Median sama dengan Q2 sama dengan kuartil tengah. Lalu udah dapat Q2, kita mau cari apa lagi? Q1 itu didapat dari mana? Nilai tengah dari data yang berada di mana? Sebelum Q2 atau yang di bawah median ya, di bawah Q2. Nah, nilai tengah itu disebut dengan Q1 atau kuartil bawah. Nah, kalau kuartil 3 atau kuartil atas di mana letaknya? Di atas dari Q2. Di nilai tengahnya juga. Oke. Silakan dicatat dulu. Yang sudah, nah ini pelatihannya. Kalau sudah seperti biasa ada kuis, pakai kertas 1 lembar saja. Bagi yang sudah selesai
Empat ya. Kalau desil ini dibagi berapa lagi silakan dicari ya di rumah. Seperti biasa ada oleh-oleh. Satu aja silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Katakan dengan impian doa. Siap, gerak. Syukur, mulai. Alhamdulillah.